Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan, dan saya dambakan segenap para pejabat pemerintahan, TNI dan Polri, seluruh jajaran camat, kepala desa, lurah, beserta ibu-ibu Sri Kandi, dan segenap para kepala dusun dan Sri Kandi dusun. Yang saya hormati dan selalu saya banggakan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh-tokoh pendidik, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, organisasi wanita, majelis taklim, dan lembaga swadaya masyarakat dan insan pers yang semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selama ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat mengabdi dan memberikan yang terbaik dan karya terbaik kepada wilayah dan rakyat di Kabupaten Goa demi kepentingan anak cucu dan kemenakan kita pada masa yang akan datang. Kita wariskan wilayah yang baik. Hadirin yang saya hormati, saya mohon izin kepada kita semuanya untuk menyaksikan sebuah persembahan jejak Sang Punggawa yang menceritakan seluruh perjalanan dari 2005 sampai dengan 2015, apa-apa yang sangat strategis yang telah dilakukan oleh pemerintahan saya selama kurang lebih 10 tahun. Dan inilah hasilnya semuanya yang bisa kita lihat dalam bentuk data dan angka yang tentunya semua ini bisa kita capai karena semua berkat doa dan bantuan tak semuanya kepada pemerintah melalui partisipasi programnya. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Semoga apa yang kita saksikan ini adalah merupakan bagian daripada kerja keras kita bersama untuk mewariskan sebuah wilayah yang baik bagi anak cucu dan kemenakan kita di masa yang akan datang. Niatnya cuma satu, adalah dia hidup lebih baik dari kita hari ini di masa datang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13 Agustus 2005 merupakan hari bersejarah bagi masyarakat Kabupaten Goa, di mana pada saat itu pasangan Haji Iksan Yasin Limpo dan Haji Abdul Razak Bajidu dilantik menjadi pasangan Punggawa Goa yang ditandai dengan penandatanganan kontrak politik membawa Kabupaten Goa menjadi lebih baik.
berbekal visi handal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, membuat upaya pencerahan kalbu aparat dan masyarakat menjadi perhatian yang sangat serius bagi sang penggawa, sehingga Jumat Ibadah menjadi program pertama yang dilakukannya saat mulai memimpin Goa di tahun 2005. Program ini dilaksanakan di 9 titik tingkat kabupaten, 18 kecamatan, 167 desa atau kelurahan, sekaligus berfungsi sebagai sarana pemberdayaan dai lokal, meski tak jarang juga melibatkan dari regional maupun nasional, yang kemudian sejak tahun 2010 diikuti pencanangan pembangunan 99 masjid yang tersebar di 18 kecamatan. Menurut sang penggawa, perbaikan kualitas SDM tidak bisa tumbuh tanpa berjalan oleh peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk itu, diterbitkannya Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang kesehatan gratis dalam bentuk pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan tingkat lanjutan di setiap puskesmas dan RSUD bagi seluruh warga Kabupaten Goa, yang tentu saja harus dibarengi dengan peningkatan alokasi anggaran kesehatan. Untuk menjamin pelayanan kesehatan yang sesuai harapan, sang penggawa terus meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf yang sebelumnya merupakan rumah sakit tipe C telah berhasil ditata, sehingga mampu berubah menjadi satu-satunya rumah sakit tipe B skala kabupaten di Sulawesi Selatan. Pelayanan kesehatan yang baik tentu saja membutuhkan para medis yang baik pula. Olehnya itu peningkatan SDM, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, menjadi sesuatu yang wajib ditumbuhkan dari tahun ke tahun. Menjamin keselamatan ibu dan bayi dari kematian saat persalinan merupakan salah satu parameter derajat kesehatan suatu daerah. Olehnya itu 2015 dalam rangkaian program Kabupaten Sehat diluncurkanlah SMS Bunda yang bisa diikuti oleh semua ibu-ibu hamil di Kabupaten Goa. Salah satu peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah dengan terciptanya kesejahteraan masyarakat yang lebih berkualitas. Olehnya itu, sejumlah program pemberdayaan masyarakat terus didorong, sehingga dalam periode 2005 hingga 2013 terjadi penurunan kemiskinan sebesar 12,2% per tahun. Kebijakan penggunaan tenaga kerja lokal bagi investor swasta nasional berhasil menurunkan angka pengangguran 20% dalam 10 tahun. Untuk memperkuat kapasitas dan kelembagaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dicanangkan pembinaan UMKM unggulan di tiap kecamatan, dengan melibatkan pihak kecamatan masing-masing sebagai tim penyeleksi yang selanjutnya tingkat teknis ditangani dinas atau instansi terkait. Sejumlah bantuan peralatan dan permodalan disiapkan untuk mendorong kemandirian mereka, sehingga pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh perbankan meningkat dengan pesat di Kabupaten Goa. Selain itu, untuk menjaga kelangsungan hidup UMKM, pemerintah juga membatasi hadirnya minimarket berjaringan. Kabupaten Goa sebagai salah satu lumbung beras di Sulawesi Selatan berhasil menjaga stabilitas produksi berasnya, sehingga dapat berkontribusi terhadap target surplus beras Provinsi Sulawesi Selatan 2 juta ton. Dengan sumber daya pertanian meliputi 3.622 kelompok tani, 165 gabungan kelompok tani dan 34.334 hektar luas lahan sawah, produksi beras Kabupaten Goa terus meningkat dari sebesar 128.218 ton di tahun 2005 menjadi 159.914 ton di tahun 2010 dan 210.642 ton di tahun 2014. Demikian juga dengan produksi jagung tahun 2014 meningkat dengan pesat sebesar 43,55% dibanding tahun 2005. Sejumlah program yang diharapkan mampu membawa kemandirian pangan pun terus dipacu dari waktu ke waktu,
Dengan perintisan kerjasama budidaya ikan keramba jaring apung dengan kode 1409 Goa, produksi rata-rata ikan yang terus meningkat dari yang hanya 3,8% per tahun di tahun 2005, dalam 10 tahun terakhir menjadi 14,3% per tahun. Peningkatan produksi perikanan dari 262,1 ton di tahun 2005 menjadi 956,04 ton di tahun 2014. Produksi ternak sapi hingga tahun 2013 dari 73.000 ekor yang ditargetkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa berhasil melewati target dengan pencapaian sebanyak 87.770 ekor pada tahun 2011. Secara grafik, terjadi peningkatan populasi ternak sapi dari 55.154 ekor di tahun 2005 menjadi 103.370 ekor di 2014. Ditambah satu lagi kebijakan Sang Penggawa yang meluncurkan kartu hewan gratis, membawa angin segar bagi para pemilik ternak di Kabupaten Goa. Guna mendorong laju perekonomian daerah, komoditas unggulan terutama yang berorientasi ekspor terus dikembangkan, sehingga produksi getah pinus terus naik dengan rata-rata kenaikan mencapai 51,15% per tahun. Sedangkan produksi kopi naik sebesar 50,46% dibanding tahun 2005. Harmonisasi dan koordinasi dengan perbankan memicu dukungan sektor moneter terhadap pembangunan daerah. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kantor perbankan serta terkendalinya jumlah kredit bermasalah. Jumlah tabungan masyarakat meningkat dari 141 miliar pada tahun 2005 menjadi 1,131 triliun di Januari 2015. Bahkan dalam 6 tahun terakhir, pertumbuhan tabungan masyarakat Goa mencapai 14,06% per tahun, melampaui pertumbuhan tabungan rata-rata masyarakat Sulawesi Selatan yang hanya sebesar 12,16% per tahun. Total simpanan masyarakat menjadi 1,979 triliun. Total kredit dari 1,306 triliun di tahun 2009 naik menjadi 4,647 triliun di 2015. Tidak dapat dipungkiri lagi Sang Penggawa telah membawa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Goa terus bertumbuh dari tahun ke tahun secara signifikan. Menindaklanjuti Perpres nomor 55 tahun 2011 tentang RT/RW Kawasan Strategis Nasional Maminasata, maka dipilihlah Kecamatan Patalasang sebagai pusat pertumbuhan baru yang di dalamnya dikembangkan kawasan ekonomi khusus kawasan industri Goa seluas 950 hektar, Kota Baru Maminasata, Kota Idaman hingga kawasan jasa dan perkantoran sebagai persiapan ibu kota Kabupaten Goa berdasarkan Perda nomor 15 tahun 2012. Berbagai upaya kemudahan berinvestasi dilakukan pemerintah seperti semua perizinan yang sebelumnya melekat di setiap SKPD diintegrasikan menjadi satu kantor pelayanan terpadu sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas yang berdampak hasil dengan masuknya sejumlah investor swasta nasional di Kabupaten Goa. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan aset, maka dilakukan optimalisasi dalam inventarisasi, pencatatan, pengaturan, penggunaan, pensertifikatan, hingga perhitungan nilai penyusutannya. Berhasil diterbitkan 505 buah sertifikat tanah milik pemerintah Kabupaten Goa seluas 1.925.360 meter persegi yang tersebar di 18 kecamatan, dan 2 aset di luar Goa yaitu kantor perwakilan pemerintah Kabupaten Goa di Jakarta dan asrama mahasiswa Goa di Makassar. Kawasan Istana Raja Goa atau yang lebih dikenal dengan Museum Bala Lompoa adalah sebuah aset yang harus terus dijaga kebesaran dan sejarahnya. Penataan area tersebut yang kala itu sudah mulai kurang tertata apik menggugah Sang Penggawa. Tak ayal lagi, rekor muri pun mencatat Bala Lompoa sebagai bangunan tradisional bersejarah pertama di Indonesia yang diangkat setinggi 3 meter secara manual tanpa memindahkan isi dan tanpa memutus aliran listrik. Hingga kini, setiap tanggal 17 selalu dilaksanakan pergantian jaga Bala Lompoa serta acara Kalompoang, yakni pembersihan benda kerajaan di setiap Idul Adha. Selama bertahun-tahun, kemacetan yang disebabkan oleh PKL seputar Pasar Sungguh Minasa adalah pemandangan yang rutin kita nikmati setiap hari di Goa. Untuk mengatasi hal tersebut, disiapkanlah tempat representatif dan menyenangkan bagi pedagang.
Dengan penuh sukacita, para pedagang bersama iring-iringan karnaval dari Stadion Kalagoa menuju ke bangunan Pasar Minasa Maupa. Tahun 2014, Pasar Induk Minasa Maupa mulai resmi difungsikan tanpa gejolak dan bermartabat. Meski investasi swasta terus melaju, namun aspek kelestarian lingkungan harus tetap dijaga dan dipelihara. Hal itu dijadikan kebijakan pemerintahan untuk menjadikan Goa sebagai kabupaten berwawasan lingkungan. Guna mengantisipasi pemanasan global dan menjaga ketersediaan air bawah tanah, serta mencegah longsor, dalam kurun waktu 8 tahun terakhir dicanangkanlah gerakan penanaman sejuta pohon yang kemudian seiring dengan program Pemprov Sulsel Go Green. Tahun 2004, Kabupaten Goa memiliki 41.884 hektar lahan kritis. Dengan sejumlah upaya, akhirnya terjadi penurunan hingga mencapai 26.174 hektar di tahun 2014. Kebijakan eksplorasi pertambangan terus dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan hidup. Tahun 2005, sejumlah wilayah khususnya di dataran tinggi belum menikmati akses layanan listrik. Berkat perjuangan sang penggawa, berbagai macam bentuk pembangkit listrik telah terrealisasikan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga mini hidro, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga biomasa, dan pembangkit listrik tenaga pikohidro yang keseluruhan mencapai 25.413,5 MW non-PLN yang akhirnya mampu menerangi rumah tangga di Kabupaten Goa hingga mencapai 97,73%. Sejak tahun 2006, sang penggawa berhasil menerangi wilayah Kabupaten Goa dengan lebih terang dan lebih hemat. Perubahan lampu jalan dari merkuri ke lampu LED dan LED solar cell dalam kurun waktu 9 tahun terjadi penghematan hingga mencapai 20,5 miliar. Air bersih yang juga merupakan salah satu kebutuhan dasar hidup masyarakat harus terpenuhi secara merata. Oleh itu, sejumlah program seperti pengeboran air bawah tanah pada wilayah krisis air, pembangunan instalasi penjernihan air atau IPA, penyediaan air minum, dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS, serta prasarana air perpipaan dilaksanakan secara merata. Goa adalah kabupaten yang luas dengan kondisi 73% berada di dataran tinggi. Ini menuntut adanya ketersediaan infrastruktur baik jalan maupun jembatan yang memadai. Guna memperlancar akses masyarakat dalam 10 tahun terakhir terjadi peningkatan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan signifikan. Bahkan, Kabupaten Goa menjadi salah satu daerah terbesar di Sulawesi Selatan yang mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan. Dari total panjang jalan di Kabupaten Goa sepanjang 2.293 km di tahun 2005, panjang jalan di Goa dalam kondisi baik adalah 525,50 km, yang saat ini telah menjadi 1.049,96 km. Dalam hal penataan ruang dan wilayah, Kabupaten Goa menjadi kabupaten pertama di Indonesia Timur yang menyusun rencana tata ruang dalam bentuk rencana detail yang didukung dengan regulasi yang meliputi Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RT RW Kabupaten Goa tahun 2012 hingga 2032, Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang prasarana dan sarana utilitas, kemudian Perda Nomor 4 2014 tentang bangunan gedung, Perbub Nomor 1 Tahun 2014 tentang izin pemanfaatan ruang, dan SK Kabupaten Nomor 224/2/2015 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Sebagai wujud keberpihakan terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah layak huni, maka diupayakan berbagai program seperti pemberian rumah gratis, KPR bersubsidi atau KPR murah, juga dalam bentuk bantuan pembangunan rumah yang dalam 5 tahun terakhir telah diberikan 1.969 unit rumah kepada masyarakat. Guna mendorong masyarakat petani mampu meningkatkan produksinya, maka pemerintah terus mengupayakan meningkatkan dukungan infrastruktur irigasi. Hingga dalam 10 tahun terakhir terjadi peningkatan sawah beririgasi teknis rata-rata 4,87% per tahun, dan sawah irigasi semi teknis meningkat rata-rata 1,12% per tahun.
Dinamika pembangunan daerah tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang dialokasikan pada setiap tahun anggaran masing-masing sektor pembangunan. APBD Kabupaten Goa telah mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam 10 tahun terakhir. Dari 311 miliar 128 juta meningkat menjadi 665 miliar 581 juta di tahun 2010. Kemudian di tahun 2015 menjadi 1 triliun 378 miliar 785 juta. Seiring dengan itu, tata kelola keuangan semakin baik dan sehat yang kemudian menghasilkan pelunasan seluruh hutang Pemda, penyandingan realisasi 100% antara PAD dan PBB, serta penatausahaan aset Pemda. Pergerakan pajak bumi dan bangunan atau PBB sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah atau PAD terus menunjukkan pergerakan yang positif, bahkan meningkat 234,14% di tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2005, sementara PBB meningkat 306,98%. Demikian juga dengan penerimaan PAD dari sektor pariwisata yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Menyadari desa sebagai pilar terdepan pembangunan daerah dan kebijakan pembangunan yang tertumpu di desa, maka pengalokasian anggaran ke setiap desa terus ditingkatkan dalam jumlah yang memadai, serta dengan pengelolaan yang akuntabel. Demikian juga dengan honorarium kepala desa, kepala dusun terus mengalami peningkatan sesuai keuangan daerah. Sebagai upaya memenuhi tuntutan infrastruktur dan menjamin kepastian masa pembayaran kepada para penyedia jasa dengan metode win-win solution tanpa melanggar aturan dan norma hukum yang berlaku, maka dibuatlah dana cadangan yang dikuatkan oleh Perda nomor 10 tahun 2006 dan Perda nomor 28 tahun 2011 yang kemudian banyak dicontoh oleh pemerintah kabupaten lain dan kembali menempatkan Goa sebagai kabupaten yang layak dijadikan percontohan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Prusda, maka dilakukan merger terhadap 5 Prusda menjadi holding company yang semakin mandiri dan bahkan mampu memberikan kontribusi PAD yang signifikan. Kemudian tidak kalah pentingnya kehandalan Kabupaten Goa dalam administrasi keuangan dan sistem pelaporan keuangan yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku, membuat Goa mampu meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP, yakni opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam mengelola keuangan daerah secara bersih, clean and clear, 4 kali berturut-turut pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014. Hal ini merupakan warisan yang baik dari Sang Punggawa untuk Goa yang akan datang. Berangkat dari visi periode pertamanya handal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, Sang Punggawa memulai langkahnya dengan meningkatkan alokasi dana pendidikan melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013. Sebagai upayanya menjamin setiap anak dapat menikmati pendidikan tanpa harus membebankan pembiayaan kepada orang tua, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang pendidikan gratis yang melarang sekolah melakukan pungutan kepada siswa, yang kemudian diperkuat oleh Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang wajib belajar. Guna mengantisipasi tumbuhnya jumlah peserta didik sebagai akibat dari program pendidikan gratis, maka Sang Punggawa terus memacu pertambahan besaran ruang kelas baru dari tahun 2005 dari 3.172 kelas menjadi 3.839 kelas di tahun 2015. Guna mengoptimalkan proses pembelajaran di SPAS, maka dilakukan revitalisasi SPAS menjadi PAUD, membekali 501 orang tutor SPAS dengan pelatihan PAUD, yang saat ini telah menjadi 800 orang tutor SPAS PAUD yang tersebar di 18 kecamatan. Untuk menjamin lahirnya kualitas pendidikan yang baik, maka harus dimulai dengan terjadinya proses belajar mengajar yang baik pula. Olehnya itu, untuk menjamin keterlangsungan proses belajar mengajar di seluruh sekolah, maka dibentuklah Satpol Pendidikan, yang tugasnya menjamin semua guru dapat sampai di sekolah tepat waktu dan mencegah siswa atau siswi berkeliaran saat jam belajar.
Pendidikan berkualitas harus diawali dengan peningkatan daya serap siswa. Untuk itu, perlu dikembangkan metode pembelajaran yang menyenangkan melalui penggabungan pola belajar konvensional dan hiburan yang dikemas dalam program Punggawa Demba Education. Terobosan besar yang menoreh apresiasi dari sejumlah kalangan bukan hanya lokal, namun juga nasional. Yang tentu saja patut dibanggakan oleh masyarakat buta bersejarah ini adalah sistem kelas tuntas berkelanjutan. Terlebih, keberadaan SKTB ini menjadikan Goa ditunjuk oleh Mendikdasmen RI sebagai pilot project perencanaan pembaharuan kurikulum nasional. Terdorong oleh keinginan pada 20 hingga 25 tahun ke depan Kabupaten Goa akan memiliki aset SDM berdaya saing tinggi dan membanggakan daerah maupun nasional, maka Sang Punggawa pun telah meletakkan fondasi investasi SDM seperempat abad dari Goa untuk Indonesia yang dimulai sejak tahun 2014 dengan menguliahkan 41 mahasiswa Goa di 3 perguruan tinggi ternama di Pulau Jawa atas biaya sepenuhnya oleh Pemda. Dan tahun 2015 terdapat 200 calon mahasiswa yang telah mengikuti seleksi. Kecintaannya yang besar terhadap NKRI pun akhirnya diwujudkan dengan menggagas berdirinya Abdi Merah Putih sebagai wadah purna paskibraka yang dianggapnya memiliki semangat nasionalisme yang tinggi dibanding remaja seusia lainnya. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, apa yang telah kita saksikan bersama, sebuah film dokumenter dari storyline Jejak Sang Punggawa. Semua yang berhasil tidak akan mungkin bisa berhasil tanpa bantuan dan kerja keras kita bersama. Dan kerja keras kita bersama tidak akan pernah berhasil ketika Allah tidak memberikan keberkahan melalui ilhamnya kepada kita semua. Oleh karena itulah, kenapa semua ini bisa kita lakukan? Kenapa semua ini bisa kita capai? Karena kita berbuat selalu menghadirkan keikhlasan dalam kolbu kita bersama. Dari kolbu yang baik, kolbu yang bersih, maka pasti akan melahirkan pikiran yang baik. Dari pikiran yang baik, maka pasti akan melahirkan ucapan yang baik. Kalau kolbu sudah baik, pikiran baik dan ucapan baik, saya yakin pasti apa yang Anda buat, semua pasti yang baik. Oleh karena itulah, pesan saya kepada kita semua dalam bekerja, mengabdi apa saja, di bidang apa saja, termasuk untuk keluarga, maka selalu hadirkan sebuah keikhlasan. Dari keikhlasan supaya turun namanya keberkahan. Berkah itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Anda akan berhasil dalam melaksanakan tugas dan pembinaan apa saja. Terima kasih atas perhatian Tak. Terima kasih atas bantuan Tak. Semoga kita sehat semuanya. Salam hormat saya kepada kita dan semua
keluarga, dan tetangga di lingkungan Bapak dan Ibu masing-masing berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.